Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, di sini ada sebuah video yang sangat pendek dan video yang sangat simpel untuk kita pelajari bersama guys. Video apa sih? Oke, kita lihat kelanjutannya. Video ini sebenarnya dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Taufik Ridwan MH. Tapi apa salahnya guys kalau kita mempelajari lebih lanjut? Karena video ini saya yakin sangat berguna untuk kita semua agar kita dapat menjadi seorang pemimpin yang handal, seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh para pengikutnya. Oke guys, kita jangan nunggu lama-lama lagi. Mari kita lihat videonya. Gratis kok untuk kita semua. Let's go. Oke guys, dalam video ini saya akan menerangkan bagaimana sih caranya agar kita menjadi seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, Anda tidak harus menjadi seorang pejabat yang terpilih atau seorang CEO. Seorang pemimpin adalah seorang yang selalu ingin diikuti oleh orang lain untuk mendapatkan arah dan ide yang baru. Gelar yang bergengsi bisa membuat hal itu terjadi secara sementara, tetapi seorang pemimpin yang sejati menginspirasikan kesetiaan dengan langkah-langkah di bawah ini. Dalam video ini saya mengambil bagaimana cara menjadi seorang pemimpin itu ada beberapa langkah. Seperti yang saya kutip dari Wikihu, langkah yang pertama yaitu berpikir seperti seorang pemimpin, di mana dalam langkah pertama ini terdapat beberapa poin-poin. Dan langkah yang kedua, bersikap seperti seorang pemimpin, dan di dalamnya juga terdapat beberapa poin-poin. Yang ketiga, menyatukan itu semua. Apakah poin-poinnya saja? Mari kita lihat sekali. Oke guys, untuk menghemat waktu kita langsung saja ya ke langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Berpikir seperti seorang pemimpin. Video ini sebenarnya dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Taufik Ridwan MH. Tapi apa salahnya guys kalau kita mempelajari lebih lanjut? Karena video ini saya yakin sangat berguna untuk kita semua agar kita dapat menjadi seorang pemimpin yang handal, seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh para pengikutnya. Poin yang kedua dari langkah yang pertama yaitu tegas tetapi baik. Karena Anda memimpin, Anda yang menentukan aturan dan batasan. Terserah Anda untuk membuat suatu sistem, irama, dan alasan untuk suatu keadaan. Untuk melakukannya, Anda harus mempunyai pendirian dan mental yang kuat. Akan tetapi, bersikap angkuh hanya akan memunculkan keinginan untuk suatu perubahan. Berpikirlah secara logis dan pengertian pada saat Anda menyatakan peraturan yang Anda buat. Poin yang ketiga dari langkah yang pertama yaitu jadilah orang yang ahli. Seorang pemimpin mengatakan, "Saya tidak tahu," adalah hal yang wajar. Akan tetapi, mengatakan, "Saya tidak tahu" untuk setiap pertanyaan adalah hal yang tidak wajar. Waktu Anda tidak mengetahui sesuatu, cari tahu jawabannya. Anda tidak butuh semua jawaban sekarang, tetapi suatu saat Anda akan membutuhkan salah satunya. Agar kita menjadi seorang pemimpin yang handal, kita harus bisa
menjadi pengambil keputusan. Anda sedang berada di antara teman-teman, berdebat mengenai apa yang akan dilakukan malam itu. Semua orang membuang-buang waktu mereka dengan mengeluh dan menolak ide orang lain. Hingga seseorang maju dan berkata, "Teman-teman, kita akan melakukan hal ini." Orang itu naik ke atas, melihat bahwa situasinya perlu diarahkan dan mengambil kendali. Pemimpin, pemimpin, pemimpin. Poin yang paling penting dari langkah yang pertama, yaitu memperhatikan pengikut Anda. Walaupun mereka bukan pemimpin, bukan berarti mereka adalah orang yang bodoh. Betul, mereka akan mengetahui apakah Anda benar-benar mempunyai belas asih dan benar-benar perhatian kepada mereka. Dan jika Anda tidak, mereka akan menyingkirkan Anda. Ingat, siapa yang membantu pekerjaan Anda? Tanpa mereka, Anda tidak punya orang untuk dipimpin dan bukan seorang pemimpin lagi. Video ini sebenarnya dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Taufik Ridwan M.Hum. Tapi apa salahnya guys kalau kita mempelajari lebih lanjut? Karena video ini saya yakin sangat berguna untuk kita semua agar kita dapat menjadi seorang pemimpin yang handal, seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh para pengikutnya. Oke guys, setelah kita melihat 6 poin di langkah yang pertama, kita lanjut yuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu bersikap seperti seorang pemimpin. Di langkah yang kedua ini terdapat 8 poin yang dapat membantu kita menjadi seorang pemimpin. Langkah yang pertama itu apa? Kita lihat kelanjutannya. Poin yang pertama dalam langkah yang kedua yaitu tepati janji Anda. Anda tahu bagaimana politikus ditampilkan sebagai orang yang ingkar janji? Bagus. Anda juga tahu bahwa orang-orang membenci politikus. Bagus. Anda sudah mengetahuinya? Ingkar janji Anda, maka Anda akan kehilangan kehormatan. Anda bisa pantas memakai setelan jas. Anda bisa memiliki karisma. Dan Anda bisa memiliki pengetahuan. Tetapi jika Anda tidak menepati janji, orang-orang tidak akan memberikan Anda kemudahan. Poin yang kedua dari langkah yang kedua yaitu berpakaian yang pantas disesuaikan dengan tempat Anda berada. Jadi pakaian ini sangat mempengaruhi seorang pemimpin. Jika Anda berjalan ke dalam sebuah kantor dengan menggunakan setelan jas dan dasi dan sering melihat jam, maka orang-orang akan berasumsi bahwa Anda akan memarahi seseorang yang datang terlambat untuk sebuah pertemuan bisnis. Tapi jika Anda datang dengan kaos yang sangat sederhana, maka Anda akan dikatakan sebagai office boy. Poin yang ketiga dari langkah yang kedua yaitu memperlakukan tim Anda dengan baik. Anda sudah tahu bagaimana cara untuk memperhatikan tim Anda, tetapi Anda harus menindaklanjuti dengan tindakan. Jika Anda bisa menasihati mereka untuk kompak, bersikap seolah-olah mereka sedang bersenang-senang, dan ramah dengan klien, tetapi memarahi mereka setiap 5 menit pada saat mereka tidak senyum, maka Anda tidak menjalani pesan Anda. Untuk seterusnya, berikan contoh dalam memberi perhatian dan mereka pasti akan mengikuti. Oke guys, untuk menghemat waktu,
kita langsung saja ya ke langkah yang pertama. Apa langkah yang pertama? Berpikir seperti seorang pemimpin. Oke guys, untuk menjadi seorang pemimpin yang handal dan diikuti oleh banyak followers, poin yang kelima ini sangat membantu guys. Apa sih poin yang kelima? Yaitu tunjukkan komitmen untuk kemajuan tim Anda, bukan diri Anda sendiri. Agar organisasi Anda tumbuh, setiap orang harus menjadi lebih baik. Hal ini tidak ada hubungannya hanya dengan Anda yang menjadi hebat. Anda harus membuat tim Anda menjadi hebat. Idealnya, pada saat tugas selesai, mereka akan mengatakan, "Kita berhasil." Bukan Anda yang mengatakan, "Oh, saya berhasil." Ini mengenai keseluruhan kelompok, bukan perseorangan. Poin yang pertama dalam langkah yang kedua yaitu tepati janji Anda. Anda tahu bagaimana politikus ditampilkan sebagai orang yang ingkar janji? Bagus. Anda juga tahu bahwa orang-orang membenci politikus. Bagus. Anda sudah mengetahuinya? Ingkar janji Anda, maka Anda akan kehilangan kehormatan. Anda bisa pantas memakai setelan jas. Anda bisa memiliki karisma. Dan Anda bisa memiliki pengetahuan. Tetapi jika Anda tidak menepati janji, orang-orang tidak akan memberikan Anda kemudahan. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, memimpin hanya pada saat Anda dibutuhkan. Pengertian di sini yaitu pemimpin tidak datang begitu saja ke dalam ruangan dan berkata, "Inilah saya." Hal ini bukan mengenai mengambil alih keadaan dengan suara yang keras dan membentuk sesuai dengan visi Anda. Tidak sama sekali. Hal ini adalah mengenai melihat bahwa sesuatu harus dilakukan dan muncul berdasarkan keadaan yang terjadi. Poin yang ketiga dari langkah yang kedua yaitu memperlakukan tim Anda dengan baik. Anda sudah tahu bagaimana cara untuk memperhatikan tim Anda, tetapi Anda harus menindaklanjuti dengan tindakan. Jika Anda bisa menasihati mereka untuk kompak, bersikap seolah-olah mereka sedang bersenang-senang, dan ramah dengan klien, tetapi memarahi mereka setiap 5 menit pada saat mereka tidak senyum, maka Anda tidak menjalani pesan Anda. Untuk seterusnya, berikan contoh dalam memberi perhatian dan mereka pasti akan mengikuti. Dari langkah ke-1 dan kedua, kita sudah mengetahui apa saja poin-poinnya. Namun, dalam langkah yang ketiga, yaitu kita harus bisa menyatukan itu semua. Bagaimana cara menyatukan antara langkah yang pertama dengan langkah yang kedua dengan begitu banyak poin-poin? Oleh karena itu, dalam langkah yang ketiga, kita akan membahas apa saja yang dapat disatukan. Kita lihat
kelanjutannya. Poin pertama dari langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi sebuah masalah. Lihat keadaan sekitar dan temukan cara untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Amati keadaan di sekitar Anda dan dengarkan orang. Apa yang bisa Anda bantu? Tentang apa yang belum terjawab? Apa yang bisa digunakan oleh organisasi? Temukan bakat Anda, kembangkan dan fokuskan untuk menggunakannya untuk membuat perbedaan. Bakat Anda akan cocok untuk menyelesaikan masalah apa? Pikirkan masalah-masalah dalam pengertian yang lebih besar. Mereka tidak selalu mudah untuk diidentifikasi. Poin yang pertama dalam langkah yang kedua yaitu tepati janji Anda. Anda tahu bagaimana politikus ditampilkan sebagai orang yang ingkar janji? Bagus. Anda juga tahu bahwa orang-orang membenci politikus. Bagus. Anda sudah mengetahuinya? Ingkar janji Anda, maka Anda akan kehilangan kehormatan. Anda bisa pantas memakai. Poin selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, memimpin hanya pada saat Anda dibutuhkan. Pengertian di sini yaitu pemimpin tidak datang begitu saja ke dalam ruangan dan berkata, "Inilah saya." Hal ini bukan mengenai mengambil alih keadaan dengan suara yang keras dan membentuk sesuai dengan visi Anda. Tidak sama sekali. Hal ini adalah mengenai melihat bahwa sesuatu harus dilakukan dan muncul berdasarkan keadaan yang terjadi. Poin yang ketiga dari langkah yang kedua yaitu memperlakukan tim Anda dengan baik. Anda sudah tahu bagaimana cara untuk memperhatikan tim Anda? Tetapi Anda harus menindaklanjuti dengan tindakan. Jika Anda bisa menasihati mereka untuk kompak, bersikap seolah-olah mereka sedang bersenang-senang, dan ramah dengan klien, tetapi memarahi mereka setiap 5 menit pada saat mereka tidak senyum, maka Anda tidak menjalani pesan Anda. Untuk seterusnya, berikan contoh dalam memberi perhatian dan mereka pasti akan mengikuti. Poin yang kedua dari langkah yang kedua yaitu berpakaian yang pantas disesuaikan dengan tempat Anda berada. Jadi, pakaian ini sangat mempengaruhi seorang pemimpin. Jika Anda berjalan ke dalam sebuah kantor dengan menggunakan setelan jas dan dasi dan sering melihat jam, maka orang-orang akan berasumsi bahwa Anda akan memarahi seseorang yang datang terlambat untuk sebuah pertemuan bisnis. Tapi, jika Anda datang dengan kaos yang sangat sederhana, maka Anda akan dikatakan sebagai office boy. Poin pertama dari langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi sebuah masalah. Lihat keadaan sekitar dan temukan cara untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Amati keadaan di sekitar Anda dan dengarkan orang. Apa yang bisa Anda bantu? Tentang apa yang belum terjawab? Apa yang bisa digunakan oleh organisasi? Temukan bakat Anda, kembangkan dan fokuskan untuk menggunakannya untuk membuat perbedaan. Bakat Anda akan cocok untuk menyelesaikan masalah apa? Pikirkan masalah-masalah dalam pengertian yang lebih besar. Dan alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya poin-poin dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga telah tersampaikan. Mudah-mudahan dengan 3 langkah tersebut kita
dapat menjadi seorang pemimpin yang sukses, seorang pemimpin yang dapat diteladani oleh para followersnya, dan kita menjadi seorang pemimpin yang adil terhadap para followers kita.